Di video sebelumnya, Yuru yang merupakan sisi malam berhasil menangkap Jin hingga tidak bisa bergerak. Mereka akhirnya tahu bahwa Yuru yang merupakan sisi malam sangat ahli jika di dalam gelap. Lantas Yuru meminta mereka untuk mempertemukannya dengan sang adik yaitu Asa yang merupakan sisi siang hari. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo. Ya, di sana Jin menolak memanggil Asa ke sana dan menyuruh Yuru untuk datang ke kediaman Kagemori karena Asa juga ingin bertemu dengan Yuru di sana. Yuru sempat menolaknya karena takutnya Jin hanya menjebaknya. Namun Yuru menyadari Jin tidak punya hasrat membunuh. Selain itu, ada pertimbangan lain di mana Sugai milik mereka berjumlah lebih banyak yang akan membuat Dewa Agus dan Lilis akan kerepotan melawannya. Ternyata si botak yang sedari tadi tidak mengeluarkan Sugainya memiliki sasar Sugai jangkung badak yang tidak bisa masuk ke ruangan parkir tersebut karena ukurannya yang terlalu besar. Oleh sebab itu, Yuru menyerah dan memutuskan untuk ikut bersama Jin ke kediaman Kagemori. Sebelum pergi, Jin menyuruh Sugainya yang bernama Ai untuk membersihkan tempat bekas pertempuran karena kebersihan sebagian dari iman. Ai adalah scavenger pembersih, jadi dia bisa memakan apapun sampai bersih. Sementara Sugai Jin satu lagi yang bernama Makoto bisa mengeluarkan apapun sesukanya. Dengan membawa dua Sugainya itu, Jin tidak perlu raridu membawa senjata tempurnya. Sementara itu, Dewa Agus tampak sangat kesal kepada si kelinci karena tadi dia menghajarnya habis-habisan. Agus meminta Yuru memburunya dan menjadikannya sate kelinci asin pedas. Tak lama dari itu, muncul seorang satpam yang melihat keadaan parkiran dalam keadaan gelap. Mereka beralasan lampu di sana rusak, mungkin karena listriknya korslet, padahal dirusak oleh si Agus. Di sisi lain, Asa yang sedang terlelap tidur tiba-tiba terbangun karena mendapatkan pesan dari Jin, di mana Jin memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan membawa Yuru ke sana. Sontak Asa pun merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan kakaknya kembali. Jin juga memberitahu Pak Botak bahwa dia sedang membawa Jin ke kediamannya. Pak Botak juga tidak kalah senangnya dari Asa. Pak Botak meminta Jin menjaganya sebelum dia kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Yuru tampak terkesima melihat banyak kastil yang megah di sana. Tak lama mereka pun sampai di gerbang kediaman klan Kagemori. Jarak dari gerbang ke kediaman itu lumayan jauh. Mereka juga harus melewati gerbang penghalang sebelum akhirnya tiba di sana. Setelah melewati penghalang itu, Agus dan Lilis barulah merasakan banyaknya keberadaan Sugai di sana. Tampak Asa sangat grogi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia mengajak Gabi untuk mengantarnya, namun si Gabi menolaknya karena masih dendam kepada Yuru yang sudah melubangi 2 kali. Waduh. Sementara itu, Jiro terus mengikuti kemanapun Yuru pergi sesuai perintah dari Hana. Tampak Dera dan Hana dibantu oleh Kotetsu akhirnya menemukan Yuru sudah berada di kediaman klan Kagemori. Jelas saja mereka syok karena Yuru berada di markas musuh. Sebagai seorang ayah-ayahan, Dera merasa memiliki tanggung jawab untuk menjemput Yuru ke sana. Setelah tiba di depan pintu kediaman megah itu, mereka didatangi oleh Asuma. Dia mengaku berada di sana untuk menjamu kedatangan Yuru, padahal Jin tidak memberitahunya. Asuma mengaku karena pendengarannya tajam, jadi dia bisa tahu kedatangan Yuru meskipun tidak diberitahu. Tak lama dari itu, Asa datang dengan perasaan yang sangat bahagia ingin langsung memeluk Yuru. Namun si Yuru menolaknya karena kedatangannya ke sana bukan untuk berteman, melainkan untuk menanyakan sesuatu yang penting kepada Asa. 俺のことよりあいつの怪我。うわっ、じいさん医務室。
Nah, karena Jin sedang terluka dan butuh perawatan medis, Asuma menawarkan diri untuk mengantar Yuru ke dalam. Namun Jin mencegahnya karena Yuru adalah tamu Jin dan Asa, tidak ada urusannya dengan Asuma. Sepertinya si Jin tahu bahwa si Asuma itu pasti akan menyiksa Yuru hingga botak. Nah, setelah Asuma pergi, Jin menyuruh si botak Akio untuk berjaga di luar pelindung agar tidak ada penyusup yang masuk. Tampak Jin langsung dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan perawatan dari Sakurazawa. Sakurazawa merasa ngeri, bisa-bisanya Jin dibacok oleh pemuda seperti Yuru. Kata Sakurazawa, pemuda zaman sekarang itu memang menakutkan. Namun kata Jin, pemuda biasa tidak akan membawa parang kemana-mana. Tapi menurut Yuru, pemuda membawa parang itu adalah hal yang wajar dan itu dibenarkan oleh Asa. Jelas saja mereka heran dengan pemikiran orang gunung seperti mereka. Lalu Jin memberikan kembali darah Asa yang diambilnya. Sontak hal itu membuat Yuru sangat terkejut karena menurutnya membawa darah segar Ciwi Perawan itu sangatlah kejam. Mungkin Yuru berpikir cara mengambilnya itu dibacok, padahal cara mengambil darahnya itu hanya menggunakan jarum suntik. Si Pirang pun heran dengan pemikiran Yuru. Kok bisa-bisanya ya bacok-bacokan itu disebut wajar, tapi mengambil darah dengan suntikan malah disebut kejam. Ya, setelah itu Yuru juga mempermasalahkan postur tubuh Asa yang tinggi, karena seharusnya Asa adiknya itu lebih mungil dan imut. Lantas Asa pun menjelaskan bahwa Yuru pun bisa tumbuh besar seperti Asa jika makan makanan kota. Jelaslah Yuru membantahnya karena makanan kota itu ararenek, tepi kahayangan. Tapi Asa yang sudah lama hidup di kota sudah terbiasa dengan makanan seperti itu. Bahkan Asa kangen ingin makan kulub hui dan belum sampai. Tapi meski begitu Yuru tidak peduli karena kedatangannya itu bukan untuk membahas makanan, apalagi membandingkan kulub hui dengan martabak. Lalu dengan muka seriusnya Yuru menanyakan kepada Asa di mana si ayah dan si ibu berada. Yuru meminta Asa agar segera mempertemukannya dengan kedua orang tuanya tersebut. Seketika suasana jadi hening dalam sekejap. Asa berkata bahwa si ayah dan si ibu tidak ada di sana. Mereka berdua telah hilang dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka di mana. Setelah itu Jin menceritakan semuanya kepada Yuru atas permintaan Asa yang tidak ingin membohongi kakaknya. Jin menjelaskan bahwa dulu banyak hal yang terjadi saat orang tua mereka kabur. Orang tua mereka sempat dilindungi oleh klan Kagemori. Setelah situasi sudah mereda, si ibu berniat pulang kampung ke Okinawa dan menitipkan Asa ke klan Kagemori. Namun saat berada di pesawat, si ibu dan si ayah menghilang entah kemana. Mereka menghilang tepat di tengah penerbangan, padahal mereka sudah dikawal oleh seorang pengguna Sugai dari klan Kagemori, dan si pengawal itu juga ikut menghilang. Mereka berasumsi bisa saja si pengawal itu berada di pihak musuh yang menculik orang tua Yuru dan Asa. Menurut Asa, kemungkinan orang itu adalah pengikut desa Higashi. Ya, Sonda Yuru pun marah kepada Asa karena percaya kepada klan Kagemori yang menjadi penyebab tidak langsung orang tua mereka menghilang. Jelaslah Asa percaya kepada mereka karena sejak pergi dari desa, Asa dan orang tuanya menjadi incaran para pembunuh yang dikirim dari desa. Dan yang menolong mereka adalah Master Botak, Jin, dan para klan Kagemori lainnya. Jadi itulah yang membuat Asa sangat percaya kepada klan Kagemori. Sementara itu di luar terdengar obrolan dua orang yang mengincar Yuru dan Asa, si anak kembar yang memisahkan siang dan malam. Menurut mereka, sekaranglah kesempatan emas untuk merebut mereka sekaligus karena Jin dan Gebi, orang yang kuat di sana, sedang cedera. Selain itu, Master Botak tidak sedang berada di sana. Mereka juga tampaknya tidak khawatir dengan kekuatan Asa karena kekuatan Asa pada malam hari itu tidak akan sekuat di siang hari. Dan yang mereka waspadai adalah Yuru, si anak malam. Mereka beranggapan Yuru dibunuh pun tidak masalah untuk mereka, tapi Asa jangan sampai terbunuh. Agus dan Lilis yang merasakan keberadaan para Sugai berbahaya itu langsung bergerak untuk meladeninya dan ya, Yuru menyalahkan Jin karena menyangka Jin telah menjebaknya. Namun Jin membantah tuduhan tersebut karena tidak tahu dari mana datangnya para Sugai itu, dan para Sugai itu bukan milik klan Kagemori. Jin meminta Lilis dan Agus agar menangkap majikan dari para Sugai penyusup itu. Namun di rumah sebesar itu mereka akan kerepotan untuk mencarinya. Menurut Sakurazawa, jika harus dibunuh, bunuh saja majikannya karena rudet mengobatinya jika masih hidup. Tapi hal itu ditentang oleh si Pirang karena jika
jika majikannya mati, Sugai itu akan menjadi liar jika tidak diwariskan. Karena itulah Sugai selalu mengutamakan keselamatan tuannya. Jika Sugai itu tidak dapat tuan baru, maka mereka akan lenyap dalam 1 abad. Di sana Yuru pun langsung mengambil keputusan untuk tidak membunuh majikan para Sugai itu. Karena kasihan pada mereka jika luntang-lantung tidak punya tuan. Lalu Yuru meminta jin agar Makoto mengeluarkan sebuah panah dan... これでこれで行ってみるかな。 Ya, karena belum terbiasa menggunakan panah modern, serangannya pun malah meleset. Ternyata bukan hanya mereka yang diserbu oleh Sugai. Gaby pun yang belum pulih dari lukanya ikut digempur oleh para Sugai. Gaby meminta jin untuk melindungi Asa bagaimanapun caranya. Namun karena Yuru dan Sugainya ikut membantu mereka, tidak akan terlalu kewalahan. Lalu hanya dengan kerauk-kerauk, Gaby dengan mudah membantai para Sugai tersebut. Gaby pun tampak senang melihat banyak Sugai di sana yang akan menjadi cemilan renyah Gabriel malam ini. Sementara itu, Yuji, Asa, dan yang lainnya masih dikejar-kejar oleh Sugai Yin dan Yang. Asa meminta Yuru untuk memancing satu dari 2 Sugai itu dengan serangannya. Namun, meski keberatan disuruh oleh Asa, Yuru tetap melakukannya dan tiba-tiba... Ya, setelah menyedot si kembar, Sugai itu berusaha untuk kabur. Namun si pirang yang bernama Haruo menggenjot Sugai itu dengan kuya batoknya. Jin mengingatkannya agar Haruo tidak membunuh Sugai itu, karena kemungkinan Sugai itu dan majikannya mengetahui orang tua Yuru. Terlihat puluhan Sugai lain sudah mengepung mereka, dan karena kekurangan orang, di sana Jin yang sedang terluka parah pun akhirnya turun tangan untuk membantai para makhluk itu. Bersamaan dengan itu, Asa yang disedot oleh Yin dan Yang tampak sangat panik karena rasa takutnya akan kegelapan. Untungnya ada Dewa Agus yang membiarkan dirinya tersedot bersama Asa. お主一人ではない。匂いからしてこのそばにおるから安心せえ。 Selain panik, Asa juga mengkhawatirkan Yuru yang berada di tempat yang terpisah. Asa tampak kesal kenapa Agus malah ikut dengannya dibandingkan menolong Yuru. Namun Agus punya alasan sendiri mengikuti Asa, dan Yuru sudah pasti baik-baik saja karena bersama Lilis. Lalu Agus mengungkapkan bahwa alasan mengikuti Asa karena ingin membahas sesuatu. Agus mengatakan bahwa dia adalah musuh alami Asa. Asa pun teringat apa yang dikatakan ayahnya, bahwa masing-masing penjaga Sayo punya kekuatan untuk mengontrol Kai dan Pu. Kai adalah kekuatan penghancur Asa, dan Pu adalah kekuatan penyegel Yuru. Terbukti saat Asa menyerang Agus di desa Higashi, serangannya itu dengan mudah ditangkal atau dinetralkan oleh Agus. Asa pun berpikir jika Yuru mendapatkan kekuatan Pu atau penyegel, maka Agus dan Lilis akan menjadi musuh alaminya juga. Di sisi lain, Yuru dan Lilis berada di ruangan berbeda. Ruang itu tampak terang dan tidak ada warung. Lilis pun tampak bingung karena meski sudah ratusan tahun hidup, tapi ini pengalaman pertamanya berada di ruang seperti itu. Namun Lilis yakin ruangan tersebut memiliki batasan, karena saat Lilis terbang tadi, kepalanya membentur langit-langit. Dan dari sensasi yang dirasakan oleh Lilis, dia yakin ruang itu adalah kurungan yang dibuat oleh Sugai Yin Yang. Nah, daripada gabut, Yuru meminta Lilis untuk membantunya berlatih menggunakan panah milik jin. Yuru teringat kata-kata ayahnya untuk tidak membuang-buang waktu agar siap bertarung kapan saja. Lilis heran di situasi tidak masuk akal seperti ini. Si Yuru masih tampak santuy, tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Yuru menjawab bahwa dia sudah terbiasa dengan hal yang tak masuk akal semenjak desanya diserang. Tampaklah Yuru kesusahan membidik golok milik si Lilis, hingga anak panahnya malah mengenai jidat si Lilis. Namun meski begitu, Lilis tidak menghindar karena Lilis berasal dari batu, jadi tubuhnya sangat tegas. の結界に飲み込まれていったぞ。元の心配はしなくていいのか。だって言うなら心配いらない。カイトやらを持ってるんだろ。
Sementara itu, di luar ruangan, si Koyabato tiba-tiba berhenti menggencet dan ternyata Asa berhasil keluar dari kurungan bersama Agus berkat kekuatan kainya. Asa pun langsung memutus kontrak si monster Yin Yang dengan tuannya. Lalu Asa membuat kontrak baru dengan Yin Yang menggunakan darahnya yang sudah rada basi jadi mungkin agak bau hanyir. 主がいだよ。ね。私があなたの主です。 Setelah resmi menjadi tuan dari Yin Yang, Asa meminta Tsugai itu untuk mengeluarkan Yuru dari kurungannya. Pas keluar, si Yuru dan Lilis langsung mengarahkan serangannya kepada Yin Yang, namun dicegah oleh Asa dengan alasan Tsugai itu sudah menjadi miliknya. Selain itu, karena Yin Yang punya kemampuan melenyapkan orang secara instan, kemungkinan tuan lamanya akan tahu keberadaan orang tua Yuru dan Asa. Lalu Asa meminta Yin Yang untuk memberitahu keberadaan tuannya yang lama. Yin Yang pun langsung menunjukkan keberadaannya yang ternyata dia sembunyi di pipir rumah. Namun Asa tidak bisa melihatnya karena gelap, berbeda dengan Yuru yang gercep langsung membidik si orang tersebut. 逃げた。兄様の超絶技。受けたまった。よし。 Bersama dengan itu, Jin terus memburu dan membantai para Tsugai bersama Makoto dan Ai. Meski sambil ingkil-ingkilan, Jin masih bisa bergerak dengan cepat dan melumpuhkan salah satu pemilik Tsugai. Gaby pun sama, sudah melumpuhkan 5 kroco yang dipastikan semuanya bukan orang Kagemori. じんちゃんお疲れちゃん。よね。影森家じゃみんな。俺の使いはそ。やってことは。 Sementara itu, Yuru Sang Malam terus memburu sisanya yang luput dari pandangan Jin dan Gaby. Tak jauh dari sana, tambahlah Zoro Persilight bersembunyi di semak-semak dan berencana untuk mundur. Tak jauh dari sana juga, tambahlah si Brewok yang berusaha untuk kabur dicegat oleh Tsugai milik si botak. また新しいつがい。 Nah, setelah semua penyusup berhasil dilumpuhkan, Jin meminta maaf kepada Yuru yang sudah dilibatkan dalam masalah tersebut, dan Jin mengaku merasa tertolong oleh Yuru. Namun Yuru mengaku melakukannya bukan demi mereka, tapi demi mendapatkan petunjuk keberadaan orang tuanya. Tak lama terjadi ketegangan antara Gaby dan Yuru karena mereka masih menyimpan dendam masing-masing. クソガキ。チビガキ。お前のことを許してないからな。より年上だわ。 嘘つけ。 抑えて抑え。 Tapi untungnya Asa melerai mereka yang hampir baku hantam. Sementara itu, para penyusup yang tertangkap diintegrasi dari mana mereka berasal. こいつらどうすんの？ Namun ternyata mereka hanya pemilik Tsugai biasa yang dibayar untuk menangkap si kembar. Nah, karena takut mereka berbohong, Haruo menindih si Ohim dengan kuyabatoknya agar memberi informasi yang akurat. どこの組織に頼まれた。知らん。本当に知らん。飛ばして飛ばした。 Namun meski sudah ditekan seperti itu, si Ohim tetap memberikan informasi yang sama. Si Ohim bersumpah Daik di Kereceli tidak tahu siapa yang menyuruhnya dan entah dari klan mana. Selain itu, semua yang bergabung di dalam timnya tidak saling mengenal. Artinya mereka hanya disuruh menangkap si kembar oleh orang yang tidak dikenal asal-usulnya. Tapi meski begitu, pasti ada orang yang memimpin mereka. Meskipun tidak dikenal, setidaknya mereka tahu ciri-ciri dari orang yang memimpinnya. Ya, di sana Ohim pun menyebutkan ciri-ciri orang yang memimpinnya itu yaitu si Brewok yang memakai seragam ormas loreng. Namun orang itu sudah dibunuh oleh si botak Akio. Setelah itu, Jin mengintegrasi tentang orang tua si kembar yang kabur dari desa Higashi. Siapa di antara mereka ada yang mengenalinya atau setidaknya tahu sedikit informasi tentang mereka. Namun tidak satupun orang dari mereka yang tahu akan hal itu. Yuru pun kembali liar karena belum juga menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Asa mencoba mengorek kembali informasi kepada si Ohim tentang nama Tsugai Yin Yang-nya. Namun lagi-lagi si Ohim tidak mengetahuinya karena mereka hanya dipanggil dengan sebutan "Hey bro, Jing Blok" dan lain-lain. Karena mereka hanya dianggap sebagai ternak saja. Jelas saja Gaby sangat muak mendengarnya.
着替えてくる。 Ya, di sana Asa pun bingung untuk menamai Sugai barunya itu karena Agus dan Lilis sudah dipakai. Mungkin bisa saja memakai nama Asep, tapi gimana ya, masih mikir-mikir dulu ya. Nah, di sana Asa meminta Sugai Yin Yang itu untuk mengecilkan tubuhnya agar tidak harerin. Dan tanpa disangka mereka itu sangat lucu saat mengecil. Di kesempatan itu, Yuru bertanya soal luka mata kanan milik Asa. Seketika situasi jadi hening kembali. Asa bergumam bahwa dirinya tidak boleh berbohong kepada kakak kandungnya. Lantas Asa berkata bahwa dirinya pernah mati 1 kali dibunuh oleh desa Higashi. 一度死んでるの。東村の死角に殺さ。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjut lagi nggak nih ceritanya? Jelas lanjut lah bang, masih penasaran bang. Ya pokoknya pemirsa yang baik hati dan budiman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.